Oke, selamat pagi saudara. Seperti yang kita tahu bahwa kuliah tatap muka kita tiadakan, tapi bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi, saya tidak bisa menyampaikan materi. Nah, maka agar materi tetap bisa tersampaikan, saya menyampaikan melalui video. Saya tidak memilih melalui fasilitas online atau live, agar saudara nanti bisa melihat video ini dimanapun dan kapanpun dalam rangka memahami materi yang disampaikan terkait mata kuliah ilmu perundang-undangan. Nah, seperti yang minggu lalu atau beberapa waktu lalu saya sampaikan di kelas, saya menyampaikan terkait dengan Stephen Theory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Ya, saya kira saudara sudah memahami betul apa yang dimaksud oleh Hans Kelsen terkait dengan Stephen Theory, yang pada intinya dia mengemukakan bahwa validitas suatu norma itu ya harus didasarkan pada norma yang dasar atau norma yang lebih tinggi, dan kemudian norma yang lebih tinggi itu juga didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang bersifat abstrak dan fundamental, atau yang disebut oleh Hans Kelsen itu adalah Grundnorm. Nah, kali ini saya akan mengemukakan apa yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski. Ya, Hans Nawiaski ini adalah muridnya daripada Hans Kelsen, yang dia menyempurnakan atau menambahkan teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi menurut Hans Nawiaski, bahwa norma hukum itu tidak hanya berjenjang dan berlapis membentuk suatu hierarkis, tetapi juga norma hukum itu dia berkelompok. Atau secara sederhana kita bisa artikan, menurut Hans Nawiaski, bahwa norma hukum itu dia punya atau ada klasifikasinya, gitu ya. Ada klasifikasi norma hukum yang disampaikan oleh Hans Nawiaski. Jadi, tetapi dia bukan berarti menentang pendapat Hans Kelsen. Dia hanya menyempurnakan atau menambahkan ya, teori daripada gurunya tadi itu. Nah, oleh karena itu saudara, ada beberapa klasifikasi yang disampaikan oleh Hans Nawiaski terkait dengan norma hukum, gitu ya. Nah, saudara bisa lihat ke belakang bahwa yang pertama klasifikasi daripada Hans Nawiaski itu, nah ini mungkin agak kebalik bacanya, tapi kalau kita lihat di sini, ini yang pertama ini, saudara juga bisa lihat ini di buku Profesor Maria Farida yang warna merah ini ya, sehingga ini kan buku wajib mata kuliah kita. Nah, saudara bisa melihat itu. Nah, baik, yang pertama klasifikasi daripada Hans Nawiaski itu adalah state fundamental norm. Ya, bahwa kata Hans Nawiaski, klasifikasi norma hukum yang pertama itu adalah state fundamental norm. Apa itu state fundamental norm, gitu ya? Bahwa state fundamental norm itu adalah ya, pokok kaidah fundamental negara atau norma fundamental negara, ya. Nah, norma fundamental negara ini saudara, ya, menurut Hans Nawiaski, ya, ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Nah, jadi bukan berarti, ini menurut Hans Nawiaski, bukan berarti state fundamental norm itu adalah konstitusi, tetapi bahwa state fundamental norm itu adalah norma yang menjadi dasar pembentukan konstitusi. Nah, seperti kita bahas sebelumnya saudara, bahwa Hans Nawiaski menyatakan norma hukum itu berjenjang sampai pada suatu norma yang abstrak dan fundamental. Nah, yang disebut oleh Hans Nawiaski itu adalah Grundnorm. Nah, maka sekarang oleh yang disebut oleh Hans Kelsen itu adalah Grundnorm.
Nah, oleh Hans Nawiaski itu disebut dengan state fundamental norm karena dia adalah dasar pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Mari kita melihat di negara kita. Misalnya bahwa yang dikatakan Grundnorm oleh Hans Kelsen itu di Indonesia kita artikan itu adalah Pancasila sebagai Rechte karena dia bersifat abstrak, diambil dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, kemudian dia dijadikan dasar negara, the way of life-nya bangsa Indonesia, atau juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dia disebut dengan Rechte, ya, cita hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Hans Nawiaski sebagai klasifikasi yang pertama yang disebut dengan State Fundamental Norm, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara bisa lihat ke depan bahwa klasifikasi norma hukum yang kedua itu menurut Hans Nawiaski adalah Staatsgrundgesetz, ya. Staatsgrundgesetz. Nah, Staatsgrundgesetz ini di dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan Profesor Maria Farida, ya, dia dikatakan bahwa Staatsgrundgesetz ini adalah aturan dasar negara atau aturan pokok negara, ya. Nah, aturan dasar atau aturan pokok negara ini dia yang mengatur, yang mengemukakan terkait dengan struktur dasar negara. Jadi bagaimana suatu negara itu punya aturan dasar? Nah, oleh Hans Nawiaski dia disebut dengan Staatsgrundgesetz. Atau kalau kita melihat ke Indonesia, ya, bahwa aturan dasar negara kita itu ada di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka kita bisa sederhanakan, bisa kita simpulkan bahwa Staatsgrundgesetz menurut Hans Nawiaski itu adalah konstitusi yang merupakan aturan dasar dari setiap negara. Nah, oleh karena itu saudara, termasuk juga di dalamnya ketetapan MPR. Ya, mari kita lihat sejarah bahwa ketetapan MPR itu dulu dia punya dia adalah alat negara dalam mengatur setiap hal, ya, dulu sebelum amandemen konstitusi, sehingga dia disebut sebagai pelaksana daripada konstitusi, ya, bahwa TAP MPR itu adalah merupakan turunan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Namun kemudian sekarang tentu kemarin saya sudah tugaskan saudara untuk menonton YouTube-nya Profesor Jim Lee Asidiki terkait dengan TAP MPR. Saya kira pemahaman mengenai TAP MPR saat ini di Indonesia saudara sudah paham betul. Nah, itulah saudara, ya, itulah yang dimaksud oleh Hans Nawiaski sebagai Staatsgrundgesetz. Nah, Staatsgrundgesetz ini atau aturan pokok negara ini merupakan dasar pembentukan klasifikasi yang ketiga, ya, bahwa menurut Hans Nawiaski ada klasifikasi yang ketiga itu disebut dengan Formilgesetz. Nah, ya, norma hukum itu yang dimasukkan ke dalam klasifikasi Formilgesetz ini adalah, ya, undang-undang formal. Secara sederhana kita bisa katakan itu undang-undang formal, ya. Nah, undang-undang formal ini atau yang masuk ke dalam klasifikasi Formilgesetz ini dibentuk, ya, harus berdasarkan pada tadi yang di atasnya itu adalah Staatsgrundgesetz atau aturan dasar daripada negara. Nah, sehingga undang-undang itu, ya, disebut dengan atau masuk ke dalam klasifikasi Formilgesetz, ya. Nah, sekarang mari kita melihat klasifikasi yang keempat daripada Hans Nawiaski, ya, yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski. Nah, saya menulis di depan itu, ya, tentu
akan terbalik tulisannya, tapi saudara bisa melihat itu di buku, ya. Nah, klasifikasi yang keempat menurut Hans Nawiaski ini adalah ya Verordnung dan Autonomsatzung. Ya, Verordnung dan Autonomsatzung. Apa ini? Menurut Hans Nawiaski, klasifikasi yang keempat ini adalah kumpulan norma hukum yang terkait dengan peraturan pelaksana dan peraturan otonom, ya. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Nah, kalau kita melihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, di situ disebutkan ya bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kemudian di bawahnya itu adalah peraturan pelaksana. Contoh misalnya di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, saudara, peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu termasuk ke dalam peraturan pelaksana yang dimaksud oleh Hans Nawiaski, ya, sehingga kemudian itu merupakan peraturan pelaksana daripada peraturan yang di atasnya. Dulu saya sampaikan bahwa peraturan pemerintah itu merupakan aturan pelaksana, ya, karena di dalam peraturan yang di atasnya itu, contoh kita sebut undang-undang, masih ada ketentuan yang bersifat abstrak, memerlukan peraturan yang lebih rinci agar bisa dilaksanakan, ya. Nah, maka peraturan pemerintah itu yang merupakan aturan pelaksana daripada undang-undang dan peraturan perundangan yang di atasnya. Nah, sehingga menurut Hans Nawiaski dia termasuk pada klasifikasi Verordnung atau peraturan pelaksana. Nah, sedangkan sebelum ke sana, sebagai contoh lagi bahwa di dalam pasal 8 ya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu, di sana juga ada peraturan pelaksana. Contohnya misalnya peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, peraturan KPK, peraturan Mahkamah Agung, peraturan DPR, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan peraturan pelaksana sehingga dia masuk ke dalam klasifikasi yang keempat menurut Hans Nawiaski. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah klasifikasi yang keempat itu di samping aturan pelaksana ada juga peraturan otonom. Nah, peraturan otonom ini terkait dengan mata kuliah lain hukum pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah itu juga punya kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yang bersifat tentu rekeling dia, bukan bisiking. Nah, sehingga saudara, ya, peraturan pelaksana peraturan otonom atau Autonomsatzung itu bisa kita masukkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Karena di situ dia ada kewenangan untuk membentuk peraturan, ya, yang berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan teori yang disampaikan oleh Hans Nawiaski, bahwa pada intinya bahwa peraturan itu atau norma hukum itu tidak hanya dia berjenjang dan berlapis, tetapi juga dia membentuk suatu kelompok, ada klasifikasi, ya, sehingga tentu tidak bertentangan pendapat Hans Nawiaski dengan Hans Kelsen. Nah, dari paparan yang sudah saya sampaikan itu, saudara, saya menugaskan saudara untuk menganalisis, mencermati apa saja perbedaan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan apa yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski,
sehingga saudara nanti bisa lebih memahami apa yang dimaksud oleh kedua ahli tadi itu. Nah, saya kira itu saja video yang saya buat kali ini. Nanti kemudian saudara silahkan menganalisis, tentunya dengan melihat referensi ada di buku. Nanti seperti biasa silahkan saudara kumpulkan tugas itu ke ketua kelas. Nanti ketua kelas akan menyerahkan kepada saya dalam bentuk soft copy ya. Selamat istirahat saudara. Saya kira lagi-lagi saya katakan, dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus itu, saudara lebih baik tinggal di rumah ya, lebih baik banyak baca buku agar nanti materi-materi yang disampaikan itu tidak ketinggalan, sehingga nanti saudara ujian bisa menjawab, ada bahan gitu ya saat ujian. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.